tahun 1963. Sebuah desa kecil di pesisir selatan Banyuwangi hidup dalam sunyi yang khas. Hutan alas purwo berdiri megah di dekatnya, menjadi batas yang tak pernah berani disentuh sembarangan. Orang-orang menyebutnya hutan paling tua di tanah Jawa. Dan setiap anak kecil dibesarkan dengan satu nasihat yang tak pernah berubah. Jangan masuk ke sana kalau tidak dipanggil. Pak Harun, lelaki sepuh berumur 56 tahun, dikenal sebagai pemburu burung yang tangguh. Ia menyayangi burung-burungnya seperti anak sendiri. Suatu malam, ia duduk sendiri di belakang rumah, menatap kosong sangkar kayu tua yang tergantung di bawah pohon mangga. Angin malam bertiup dingin, dan entah dari mana terdengar suara samar. Kerr, kerik, kerik. Bukan suara jangkrik, bukan juga angin. Lebih mirip suara burung yang mencoba bicara. Suara itu memanggil dari arah hutan. Matanya menyipit, wajahnya tegang. Suara itu sama persis dengan yang pernah ia dengar 10 tahun lalu, saat tersesat sebentar di pinggir alas purwo. Suara burung putih. Burung yang tidak tercatat dalam buku manapun. Burung yang suaranya terdengar seperti perempuan menangis dari balik pepohonan. Dan malam itu, suara itu datang kembali. Lebih jelas. Lebih dekat. Pak Harun tidak berkata apa-apa pada istrinya. Hanya menyiapkan tas kecil, parang, dan sebotol minyak kelapa wangi, bekal yang biasa ia bawa jika masuk hutan. Ia tahu, kali ini berbeda. Ini bukan sekadar mencari burung. Ada sesuatu yang memanggilnya kembali. Sebelum fajar menyingsing, ia melangkah diam-diam, melewati pagar kayu dan berjalan ke arah utara. Ke batas hutan tempat 2 pohon besar berdiri sejajar. Tempat yang bahkan para penebang kayu pun enggan melewati. Langkahnya mantap. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang menjerit pelan. Dan saat ia menghilang ke balik kabut pagi, satu suara terdengar mengambang di udara. Kembalilah ke tempatmu, wahai jiwa yang dulu menolak panggilan. Langit masih gelap ketika Pak Harun menapaki batas hutan. Kabut pagi mengalir pelan di sela pepohonan, menelusup hingga ke pori-pori kulit. Angin diam, tidak ada suara burung. Bahkan dedaunan pun seakan menahan napas. Di hadapannya berdiri 2 batang pohon jati tua yang tumbuh sejajar. Tingginya hampir 20 meter, dan akar-akarnya menjulur seperti tangan-tangan tua yang merangkak dari tanah. Itulah pohon kembar, batas yang tidak tertulis antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih dalam. Orang tua dulu percaya, siapapun yang berjalan di antara pohon itu tanpa izin, akan tersesat di tempat yang tidak tercatat di peta. Tempat yang tidak ada dalam ingatan siapapun. Tempat di mana waktu dan logika manusia berhenti berlaku. Pak Harun berdiri di hadapan pohon itu. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena udara di sekitarnya terasa berat. Seperti dipenuhi ribuan mata tak terlihat yang memperhatikannya dari balik semak dan batang pohon. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah maju. Seketika, dunia berubah. Cahaya mentari pagi, yang tadi samar kini padam total. Kabut mendadak menebal. Jam di pergelangan tangannya mati. Kompas yang ia bawa berputar-putar tak tentu arah, lalu jarumnya patah sendiri. Suara langkahnya menjadi gema aneh, seolah dipantulkan dari dinding yang tak kasat mata. Burung-burung yang tadinya ia cari, lenyap. Tidak ada kehidupan. Hanya bisikan lembut, seperti seseorang berdoa dalam bahasa yang sudah lama dilupakan manusia. Pak Harun sadar. Ia telah masuk terlalu dalam. Ia mencoba mundur. Tapi saat menoleh ke belakang, pohon kembar itu sudah tidak ada. Di tempatnya kini berdiri, hanya ada dinding pepohonan lebat, menjulang tinggi, dan tanah berlumut yang tidak dikenalnya. Langkah kakinya seperti tenggelam di tanah yang seakan menyerap tubuhnya sedikit demi sedikit. Dan dari kejauhan, di balik kabut, terlihat bayangan sebuah desa. Desa kecil yang seolah menyala dalam cahaya temaram kuning, tapi tidak ada suara. Tidak ada manusia. Hanya satu suara yang terus memanggil di kepalanya. Selamat datang Harun,
waktumu telah tiba. Pak Harun melangkah perlahan ke arah desa itu. Kabut yang menyelimuti mulai menipis, tapi udara tetap menggigilkan tulang. Ia menatap dengan kening mengernyit. Rumah-rumah di desa itu berdiri dalam formasi rapi, dengan bentuk arsitektur Jawa kuno, tapi terlalu tua, terlalu sunyi. Tak satu pun genteng yang rusak, tak ada debu, seolah waktu tak pernah menyentuh tempat ini. Langkahnya terhenti di pinggir jalan tanah desa. Tidak ada ayam. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada suara manusia. Tapi rumah-rumah itu terang dari dalamnya. Api pelita menyala di setiap beranda, tapi tak ada satupun bayangan bergerak. Dan meski jendela tertutup rapat, Pak Harun bisa merasakan. Ia sedang diperhatikan dari balik tirai yang tak bergerak. Salah satu pintu rumah terbuka perlahan. Dari balik celahnya, muncul seorang perempuan. Rambutnya panjang terurai, menyentuh lantai. Wajahnya tertutup kain batik lusuh. Ia berdiri diam di ambang pintu, tanpa suara. Pak Harun ingin bertanya, tapi mulutnya kaku. Lalu, secara perlahan, satu persatu pintu rumah lain mulai terbuka. 3, 7, 9, 12, semuanya terbuka, seolah mengundangnya masuk. Dan dari tiap celah, muncul sosok manusia, tapi wajah mereka kosong. Bukan dalam arti pucat atau ketakutan, kosong. Tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya permukaan kulit putih bersih yang rata, seperti topeng porselen tanpa ukiran. Dan mereka semua menunduk. Bersamaan, Pak Harun mundur selangkah. Tapi suara pintu tertutup keras membuatnya menoleh. Rumah pertama yang ia lewati kini telah terkunci rapat kembali. Jendela-jendelanya tertutup rapat, dan pelita di dalam padam. Satu persatu rumah lain pun melakukan hal yang sama. Tertutup dengan keras. Buk, buk, buk. Dan saat semuanya gelap kembali, satu-satunya rumah yang masih terbuka adalah yang paling ujung. Rumah tua berdinding anyaman bambu, beratap daun rumbia, dan di depannya tertancap sebuah papan kayu bertuliskan aksara Jawa kuno. Pak Harun mendekat. Ia tidak tahu apa artinya tulisan itu, tapi saat kakinya menyentuh anak tangga rumah itu, bau kemenyan menyengat menusuk hidungnya. Pintu terbuka sendiri, dan di dalam sana, duduk seorang wanita tua mengenakan selendang merah darah, matanya tajam seperti mata kucing. Ia berkata dengan suara yang berat, nyaris berbisik, "Kowe wes melebu. Saiki kowe kudu pilih. Melu urip ning kene, opo ngelawan lan ilang saklawase. Kau sudah masuk. Sekarang kau harus memilih, hidup di sini atau melawan dan lenyap selamanya." Pak Harun berdiri di ambang pintu rumah tua itu. Napasnya berat. Bulu kuduknya tak kunjung turun. Di hadapannya, wanita tua berselendang merah duduk di atas tikar pandan. Matanya kecil, keriput menghiasi wajahnya, tapi sorot matanya tajam, seperti menembus isi kepala. Di belakangnya, tembok rumah dipenuhi rajah dan gambar-gambar aneh yang tak ia mengerti. Aroma kemenyan dan kayu gaharu memenuhi ruangan. Waktu terasa beku. Wanita itu menatap lekat, lalu berkata dengan suara pelan namun menusuk, "Kowe wis melebu alas kang dudu alas. Iki dudu tanah manungsa. Iki panggonan perjanjian sing wis suwe dilaleke. Kau sudah masuk ke hutan yang bukan hutan. Ini bukan tanah manusia. Ini adalah tempat perjanjian lama, yang telah lama dilupakan." Pak Harun tidak menjawab. Tenggorokannya tercekat. Tubuhnya ingin mundur, tapi kakinya seperti tertanam di lantai. Wanita itu lalu mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah lempeng logam kecil. Bentuknya bulat, pipih, dan berlubang di tengah. Tapi bukan itu yang membuat Pak Harun terkejut. Di permukaan logam itu, terukir namanya. Harun. Bukan hanya nama, bahkan tanggal lahirnya pun terukir jelas. Pak Harun membelalak. Ia tak pernah merasa membuat benda semacam itu. Wanita itu tersenyum samar, lalu berkata,
Waktu cilik, awakmu tahu melebu kene, ning balik sakdurunge gerbang nutup. Tapi jejakmu wis kerekam, iki tandamu. Saat kecil, kau pernah masuk ke sini, tapi kembali sebelum gerbang tertutup. Namun jejakmu telah dicatat. Ini adalah tanda milikmu. Tiba-tiba, pelita di sudut ruangan berkedip sendiri. Angin dari arah yang tak jelas mulai meniup kain-kain di dinding. Suara gamelan halus mulai terdengar, seperti berasal dari dasar tanah. Wanita itu menunjuk pintu keluar dan berbisik, "Wes wayahe kowe ngerti. Desa iki mung bungkus, kang sejati durung muncul. Sudah waktunya kau tahu. Desa ini hanya bungkus, yang sejati belum muncul." Dan saat Pak Harun menoleh keluar, dunia berubah lagi. Desa itu kini tampak retak. Pohon-pohon melengkung ke arah tanah. Rumah-rumah perlahan tenggelam seperti ditelan bumi. Langit yang tadinya kelabu berubah merah gelap. Burung-burung hitam terbang dalam formasi aneh, membentuk pusaran di atas desa, dan Pak Harun berdiri sendirian di tengah pusaran itu. Langit di atas kepala Pak Harun berubah menjadi merah kehitaman. Angin dingin berputar-putar di sekelilingnya. Rumah-rumah desa itu, yang tadi terlihat nyata, kini seperti ilusi, rapuh dan membelok bentuknya, seolah dilukis di atas air. Pak Harun melangkah mundur, namun tanah di bawah kakinya terasa licin, seperti lumpur bercampur cermin. Lalu tiba-tiba, sesuatu muncul, sebuah cermin besar, berdiri tegak di tengah lapangan desa. Cermin itu tinggi, dengan bingkai kayu hitam penuh ukiran. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding, bukan pantulan dirinya yang ia lihat. Di balik kaca itu, tampak dunia lain. Hutan, tapi bukan hutan yang ia kenal. Di dalam cermin itu, pepohonan tumbuh membalik. Akar mencuat ke langit, dan langitnya sendiri. Hitam kelam, tidak berujung. Sosok-sosok samar berjalan perlahan. Langkah mereka pelan, tapi setiap gerakan seolah menghantam jiwa. Wajah mereka dibalut kain putih. Tidak ada suara, hanya bisikan yang merayap, seperti suara air yang meresap ke tanah. Pak Harun terpaku, tubuhnya kaku, matanya tak bisa lepas dari cermin itu. Dan saat ia hendak berbalik, makhluk itu muncul, tinggi, hitam, tanpa bentuk yang jelas, seolah dibentuk dari asap dan daging yang dipaksa menyatu. Tidak memiliki wajah, tapi matanya, sepasang cahaya merah menyala dari tempat yang seharusnya kosong. Makhluk itu berdiri di belakangnya, bukan di cermin, tapi di dunia nyata. Pak Harun ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci. Ingin lari, tapi kakinya berat seperti ditanam. Makhluk itu mendekat, perlahan. Suara langkahnya seperti suara paku yang digores di papan. Dan saat wajah mereka hampir bersentuhan, cermin itu pecah. Ledakan suara kaca retak menggema ke seluruh desa. Angin berteriak, makhluk itu menghilang dalam sekejap, namun serpihan kaca melayang di udara, dan di setiap pecahannya, terlihat wajah Pak Harun. Wajah yang berbeda-beda, wajah tua, wajah muda, wajah penuh luka, wajah tersenyum, tapi matanya menangis. Dan salah satu pecahan itu jatuh di dekat kakinya. Di balik pecahan itu, ada tulisan kecil. 3 hari bagimu, tapi 30 hari bagi dunia. Pak Harun terdiam. Tubuhnya gemetar, ia belum tahu. Waktu di luar terus berjalan, dan keluarganya sudah mencarinya siang dan malam. Di luar alas Purwo, malam demi malam berlalu, rumah Pak Harun yang dulu tenang kini diselimuti duka. Istrinya duduk diam setiap malam di serambi, memandang jalan setapak yang mengarah ke hutan. Matanya bengkak karena tak pernah tidur. Air matanya mengering, tapi harapannya masih menyala. Anak pertamanya, masih belasan tahun, memanggil-manggil nama ayahnya setiap pagi. Suaranya serak, tubuhnya kurus. Tapi ia tetap pergi ke pinggir hutan, membawa senter, membawa harapan. 30 hari telah berlalu, namun tak satu pun jejak Pak Harun ditemukan. Warga desa ikut turun tangan. Mereka masuk ke hutan, menyusuri jalur yang biasa dilalui pencari burung. Tapi hutan alas Purwo tidak seperti hutan biasa.
Kompas mereka selalu berputar. Jejak kaki menghilang tiba-tiba. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, seperti suara anak kecil tertawa. Padahal tak ada siapa-siapa. Lalu datanglah seseorang, Mbah Sarpani. Seorang dukun tua yang pernah bertapa di kaki Gunung Raung. Tubuhnya bungkuk, tapi matanya menyala seperti bara api yang tak padam. Ia datang tanpa diminta, seolah dipanggil oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Di hadapan keluarga Pak Harun, Mbah Sarpani hanya berkata satu kalimat. Wong kuwi ora ilang, nanging ditaleni karo janjine dewe. Dia tidak hilang, tapi terikat oleh janjinya sendiri. Tak ada yang mengerti maksudnya. Tapi Mbah Sarpani langsung bersiap. Ia membawa kendi tanah, sesajen bunga 7 rupa, dan seikat daun kelor. Lalu ia berjalan menuju hutan. Saat langit mulai gelap, dan suara gamelan halus mulai terdengar dari kejauhan. Ritual pun dimulai. Mbah Sarpani duduk bersila di antara pohon-pohon jati. Ia membakar kemenyan. Suaranya menggema, membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Daun-daun di sekitarnya berguguran tanpa sebab. Angin berputar seperti pusaran. Dan di tengah-tengah asap kemenyan, muncul bayangan Pak Harun, tapi bukan Pak Harun yang dikenal. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Tangannya terikat benang merah yang bersambung ke dalam tanah. Mbah Sarpani membuka matanya. Dengan suara berat ia berkata, "Gerbang durung nutup, nanging waktu meh entek." Gerbang belum tertutup, tapi waktunya hampir habis. Jika mereka tak segera menarik Pak Harun keluar, ia akan menjadi bagian dari desa itu. Selamanya. Langit malam itu berbeda. Bulan purnama yang biasanya memancarkan cahaya lembut, kini ditelan bayangan gelap, gerhana, bukan gerhana biasa, tapi gerhana yang datang tanpa perhitungan, tanpa ramalan. Warga desa berkumpul di luar rumah, saling bertanya, saling berbisik, awan pekat menyelimuti langit, angin berhenti. Waktu seperti ditahan, bahkan suara jangkrik pun menghilang. Di tengah kegelapan itu, Mbah Sarpani berdiri di batas alas purwo. Di tangannya, kendi tanah liat bergoyang pelan. Ia menancapkan tongkat kayu warangka ke tanah, tepat di bawah pohon beringin tua. Dari dalam kendi, ia meneteskan minyak wangi ke tanah, lalu menaburkan bunga 7 rupa dalam lingkaran yang telah digaris sebelumnya. Mantra pun dimulai. Tapi malam itu, suaranya lebih lirih, lebih dalam. Seolah bukan berasal dari mulut manusia. Sing ilang, mbrontak karo dalane dewe. Sing ketemu, kudu wanin delok dalan jero peteng. Gerbang embukak, tapi dudu kanggo kabeh. Yang hilang, telah melawan jalannya sendiri. Yang mencari, harus berani melihat jalan dalam kegelapan. Gerbang akan terbuka, tapi bukan untuk semua. Dan saat gerhana mencapai puncaknya, tanah di hadapan Mbah Sarpani mulai retak. Bukan retak biasa, tapi membentuk lubang bundar yang dalam dan gelap. Lubang itu tidak seperti liang, tidak seperti goa, tapi lebih seperti mata. Mata raksasa yang mengintip dari bawah tanah. Dari dalamnya, suara lirih terdengar. Bukan suara manusia, bukan suara binatang, tapi seperti gumaman dari banyak mulut yang berbicara dalam bahasa yang tak dikenal. Mbah Sarpani menggenggam tongkatnya erat. Ia menoleh ke arah istri Pak Harun dan berkata, "Iki dalan metune, ning seng mlebu kudun duwe pengiket, yen ora bakal bali. Ini jalan keluarnya, tapi yang masuk harus punya ikatan. Jika tidak, takkan bisa kembali." Seketika, istri Pak Harun maju. Ia menggenggam kain jarik yang biasa dipakai suaminya. Tangannya gemetar. Air matanya mengalir pelan. Tapi matanya bulat penuh tekad. Ia menunduk, meletakkan kain itu di pinggir lubang, dan berseru lirih, "Mas, pulanglah." Saat itu juga, lubang itu menyala. Bukan terang, tapi menyala merah, seperti bara. Dan dari dasar lubang, terdengar suara langkah, pelan, berat,
seperti kaki yang terperangkap di dunia yang bukan miliknya. Langkah itu semakin jelas, suara sepatu karet yang diinjak lumpur basah. Pelan, berat, dan teratur. Tap, tap, tap. Semua yang hadir di tepi hutan menahan napas. Lubang itu masih terbuka, menyala merah seperti bara. Asap tipis mengepul dari dasar, membawa bau tanah hangus dan bunga yang membusuk. Dan lalu, sebuah tangan muncul. Tangan kurus, pucat, penuh goresan. Jari-jarinya gemetar, kukunya menghitam, lalu disusul kepala yang perlahan terangkat dari lubang. Itu Pak Harun, tapi wajahnya berubah. Matanya sayu, kulitnya lebih pucat, dan dari lehernya tergantung benang merah tipis yang menyambung ke dalam tanah. Benang itu seperti akar, hidup, berdenyut. Warga bergidik, tapi istri Pak Harun langsung berlutut, menahan tubuh suaminya yang limbung. "Mas, kamu dengar aku?" Bisiknya pelan, penuh cemas. Pak Harun tak langsung menjawab. Ia memandangi langit, seolah baru pertama kali melihat bintang. Lalu pelan ia berkata, "Aku baru 3 hari di sana, tapi semua orang di sana tidak tahu mereka sudah mati." Semua terdiam. Bahkan Mbah Sarpani, yang biasanya tenang, terlihat menahan napas. Pak Harun melanjutkan, "Desa itu tidak pernah tidur. Orang-orangnya tersenyum, tapi matanya kosong. Mereka hidup, tapi bukan untuk hidup." Tiba-tiba, cahaya aneh memancar dari dalam lubang. Bukan cahaya terang, tapi sejenis sinar keperakan yang dingin. Seperti pantulan bulan, dari air yang tidak memantulkan. Cahaya itu menyentuh wajah Pak Harun. Matanya membelalak. Tubuhnya mulai menggigil. "Mereka tahu aku pergi. Mereka menginginkanku kembali." Saat itu juga, benang merah di lehernya mulai menarik. Pelan, tapi pasti. Seperti ada kekuatan dari bawah tanah yang tak ingin melepasnya. Pak Harun berteriak. Istrinya memeluknya erat. Tapi benang itu makin menegang. Mbah Sarpani segera mengeluarkan pisau kecil dari balik ikat pinggangnya. Pisau yang terbuat dari tulang, yang telah dimandikan dalam 7 malam sunyi. Dengan satu gerakan cepat, ceras, benang merah itu putus. Pak Harun langsung roboh. Napasnya terengah, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Lubang di tanah pun mengecil, perlahan-lahan tertutup kembali. Dan cahaya perak menghilang, digantikan oleh pekat malam dan bunyi jangkrik yang kembali terdengar. Namun semua orang tahu, gerbang itu belum tertutup sepenuhnya. Malam itu seolah belum selesai. Walau lubang telah tertutup, udara di sekeliling hutan tetap dingin dan berat. Pak Harun masih lemas. Ia terbaring di tikar pandan, dikelilingi keluarga dan warga desa. Namun matanya tetap terbuka, menatap langit, menatap rembulan yang kini tampak retak. Ya, rembulan malam itu tampak aneh, seolah ada retakan halus di permukaannya, seperti cermin yang mulai pecah dari tengah. Dan dalam keheningan itu, Pak Harun berkata lirih, "Dia masih melihatku." Warga desa tak mengerti, tapi Mbah Sarpani terlihat panik. Ia bangkit, menggurat tanah dengan ujung tongkatnya, membentuk lingkaran pelindung, lalu menaburkan abu hitam dari kantung kecil yang ia simpan. Mantra pun diucap. Tapi belum selesai, angin kembali berputar. Suara gesekan daun terdengar seperti bisikan. Dan di antara pepohonan, muncul bayangan aneh. Satu sosok berjalan. Siluet tubuhnya seperti manusia. Tapi punggungnya membesar dan membelah. 2 punggung, 2 sisi. Jika ia menghadap ke barat, sisi lainnya menghadap ke timur. Ia bisa berjalan ke depan dan belakang. Dalam waktu yang sama, matanya menyala kehijauan. Tubuhnya diselimuti kulit bersisik hitam. Makhluk itu tidak bicara, namun di udara terdengar suara, langsung di dalam kepala. Seperti suara yang muncul tanpa suara, yang keluar belum selesai. Ia telah makan dari tanah kami, dan tanah itu akan kembali menagih. Pak Harun menjerit,
Tangannya memegangi perutnya sendiri. Tubuhnya menggeliat. Semua orang mundur. Tapi Mbah Sarpani berdiri kokoh. Ia menatap makhluk itu, lalu berkata lantang, "Bukan waktumu. Pergi dari dunia ini." Nah. Makhluk itu tidak gentar. Ia membuka mulut. Bukan satu, tapi 2 mulut. Di wajah dan di dada. Suara tawa yang aneh keluar, seperti suara kayu dibakar, retak dan meletup. Dan sebelum menghilang ke kegelapan, makhluk itu meninggalkan satu pesan. Gerbang yang kalian tutup, bukan satu-satunya. Lalu ia lenyap, bersama angin yang menggugurkan daun-daun hutan. Pak Harun pingsan, tapi sebelum tak sadarkan diri, ia sempat berkata, "Aku tahu, di mana gerbang yang lain." Sejak malam itu, Pak Harun tidak lagi tidur dengan tenang. Setiap kali matanya terpejam, ia akan berada di tempat yang sama, di tengah hutan, di desa yang tak pernah dikenali oleh peta manapun, di antara orang-orang yang tak pernah berkedip. Mereka tersenyum, tapi senyum mereka membusuk. Mimpi itu selalu berulang, seperti kaset yang diputar ulang tanpa akhir. Tapi kali ini berbeda. Di mimpi ke-14-nya, Pak Harun menemukan sesuatu. Sebuah peta. Peta itu digambar dengan arang. Bukan di kertas, tapi di kulit pohon yang tipis seperti kertas lontar. Ada simbol aneh yang hanya dia yang bisa baca. Jalan setapak, lingkaran-lingkaran kecil, dan di ujungnya, lambang yang sama, seperti pada pusaran tanah malam gerhana itu. Ketika Pak Harun terbangun, ia terkejut, tangan kirinya menggenggam sesuatu, kulit pohon, dengan peta yang persis seperti di dalam mimpi, ia menggigil. Jantungnya berdebar, bagaimana mungkin benda dari mimpi terbawa ke dunia nyata. Peta itu ia sembunyikan. Tapi malam berikutnya, mimpi itu berlanjut. Kini ia tidak hanya melihat desa itu, ia melihat dirinya sendiri. Berjalan masuk ke lubang yang berbeda. Di lokasi yang lain, di pinggiran Sungai Mati, di sisi timur Alas Purwo, ia terbangun dengan peluh dingin, tapi kakinya kotor oleh lumpur sungai, dan di ujung jari kakinya ada bekas luka, seperti gigitan kecil. Pak Harun tahu dia tidak sedang bermimpi biasa. Dia dipanggil kembali. Di hari yang sama, Mbah Sarpani datang tanpa dipanggil. Wajahnya keruh, seperti seseorang yang baru bangkit dari tidur panjang. Ia membawa sebuah kendi kecil, berisi abu putih, dan berkata, "Peta itu bukan milikmu, tapi warisan dari mereka yang pernah hilang." Pak Harun menunjukkan peta dari mimpi. Mbah Sarpani mengangguk, lalu berkata pelan, "Jejak itu tidak bisa dihapus. Sekali kau masuk ke dalam gerbang mereka, kau sudah jadi bagian dari peta itu sendiri." Pak Harun menatap tangannya. Garis telapak tangannya berubah. Ada pola seperti akar, menjalar dari pergelangan ke jari-jarinya, seolah-olah kulitnya sedang menumbuhkan peta dari dalam tubuh. Dan malamnya, Pak Harun kembali bermimpi. Tapi kali ini, ia tidak bisa bangun. Malam di desa itu kembali hening. Namun sejak mimpi Pak Harun tak lagi membangunkannya, semua orang tahu ada sesuatu yang belum selesai. Tubuhnya memang tidur, tapi pikirannya, entah di mana, Pak Harun tak bisa dibangunkan. Nafasnya normal, tubuhnya hangat, namun jiwanya seperti sedang berjalan jauh. Setiap malam ia menggertakkan gigi. Kadang berbisik dalam bahasa yang tak dikenal. Dan yang paling membuat ngeri, ia terkadang tertawa. Tapi bukan tawa manusia. Mbah Sarpani tahu, waktunya telah tiba. Ia meminta dikumpulkan benda-benda peninggalan leluhur. 3 batang tulang jari dari kubur tua, sehelai rambut dari mayat yang wafat di malam Selasa Kliwon, dan kendi tanah liat yang disegel dengan malam keramat. "Kita akan lakukan upacara tulang," kata Mbah Sarpani, sebuah upacara kuno, yang sudah puluhan tahun tak dilakukan karena terlalu berisiko. Tapi ini satu-satunya cara untuk membuka jalur ke tempat di mana jiwa Pak Harun terjebak. Upacara itu dilakukan di dekat sumber air yang tidak pernah kering, di dalam hutan, jauh dari pemukiman. Tulang-tulang diletakkan membentuk bintang 5.
Di tengahnya, kendi diletakkan terbalik, dan di bawahnya, foto Pak Harun yang mulai berubah warna. Mbah Sarpani mulai membaca mantra, sementara istri Pak Harun menangis pelan, menggenggam seutas benang yang diambil dari sarung suaminya. Malam semakin pekat, kabut turun tanpa suara, dan tiba-tiba tanah di bawah kendi bergetar, tulang-tulang bergerak sendiri. Seperti ditarik sesuatu dari dalam bumi, dan di tengah pusaran kecil tanah itu, muncul sepotong kunci. Tapi kunci itu aneh, bukan dari besi, bukan dari kayu, tapi dari tulang, datar, runcing, dan di pangkalnya terukir simbol berbentuk mata tertutup. Kunci itu memancarkan hawa dingin yang menusuk, dan Mbah Sarpani berbisik, "Ini bukan kunci untuk membuka pintu. Ini kunci untuk membuka kenangan yang telah dikunci oleh dunia gaib." Namun sebelum kunci itu diambil, seekor burung hantu besar menukik dari atas dan mendarat di dekat upacara. Matanya menyala merah. Di paruhnya tergantung seutas benang merah basah, seperti pernah dipakai untuk mengikat sesuatu yang hidup. Burung itu tak bersuara. Tapi dari balik matanya, terpancar wajah Pak Harun, seolah jiwanya sedang menyaksikan. Kunci tulang itu akhirnya diambil. Tapi ketika jari Mbah Sarpani menyentuh permukaannya, langit mendadak bergemuruh. Dari kejauhan, terdengar suara air mengalir deras, padahal tidak ada sungai. Kabut di sekitar mereka bergerak, seperti membentuk lorong. Dan di ujung lorong itu, tampak sebuah genangan air. Air itu tidak dalam, tapi permukaannya memantulkan bayangan, bukan dari langit malam, bukan pula dari pepohonan, melainkan dari tempat lain. Desa itu, desa gaib di mana jiwa Pak Harun tertahan. Di genangan itu, tampak sosok Pak Harun sedang berjalan, seperti sedang mencari sesuatu. Tapi anehnya, ia berjalan mundur. Langkah kakinya ke belakang, namun kepalanya tetap menatap ke depan. Dan bibirnya bergerak, berbisik. Mbah Sarpani menatap air itu dalam-dalam, lalu meletakkan kunci tulang ke tengah permukaan. Airnya tidak beriak, tapi berubah menjadi bening seperti kaca. Dan dari balik cermin air itu, suara terdengar pelan, retak, seperti suara dari tenggorokan yang sudah kering berabad-abad. "Jangan buka mata." Di balik gerbang, ada yang menunggu tanpa wajah. Suara itu datang dari tubuh Pak Harun yang masih terbaring di rumah. Ya, tubuh itu yang selama ini diam dan tidak bergerak, tiba-tiba berbicara. Istri Pak Harun yang menunggui di samping tempat tidur terkejut dan menjerit. Ia melihat bibir suaminya bergerak sendiri. Mata masih tertutup, tapi bibirnya berucap hal yang tidak ia pahami. Dan dari sudut matanya, menetes cairan hitam pekat, bukan darah, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, seolah berasal dari tanah yang tidak lagi mengenal cahaya. Di sisi lain, Mbah Sarpani yang masih berada di tempat ritual tiba-tiba terdiam. Cermin air yang sebelumnya memantulkan desa gaib, kini berubah, menampilkan pintu besar, berbentuk akar yang melingkar, dan di tengahnya, ukiran mata terbuka. Pintu itu perlahan terbuka, dan dari baliknya terdengar napas berat, disusul suara geraman rendah. Mbah Sarpani mundur. Ia tahu, kunci yang mereka temukan bukan hanya membuka jalan ke Pak Harun, tapi juga membuka jalur bagi sesuatu yang tidak pernah ingin dilepaskan. Malam itu, suasana di rumah Pak Harun terasa seperti ujung kematian. Istrinya masih duduk di sisi tempat tidur. Tubuh Pak Harun tak bergerak, namun kini dari kulit perutnya muncul tonjolan aneh, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Tonjolan itu memanjang dari sisi kiri ke kanan, melingkar, seperti seekor ular yang mencoba mencari jalan keluar. Istri Pak Harun menahan napas. Ia menatap tanpa berani menyentuh, karena saat itu juga terdengar suara tawa kecil. Tapi bukan dari mulut Pak Harun. Suara itu dari balik kulitnya. Di tempat ritual,
Mbah Sarpani terpaku. Cermin air kini gelap, seperti sumur tua yang ditinggalkan. Namun dari permukaannya, mulai muncul asap tipis. Asap itu bukan putih, tapi berwarna abu kehijauan. Dan dari dalam asap itu, muncul bayangan. Bayangan itu tidak punya wajah, hanya tubuh tinggi, kurus, dan berjalan melayang. Ia seperti tidak menyentuh tanah. Tapi setiap langkahnya, rumput di bawahnya menguning dan mati. Bayangan tak bernama. Itulah sebutan leluhur-leluhur dahulu. Makhluk ini hanya muncul ketika gerbang dibuka tanpa izin. Mbah Sarpani tahu, makhluk itu sedang mencari sumber cahaya yang tersisa dari manusia yang pernah keluar dari gerbang, yakni Pak Harun. Tanpa banyak waktu, Mbah Sarpani membakar kendi tanah yang digunakan dalam upacara. Api menyala biru, dan ia membaca mantra penutup. Namun saat mantra diucapkan, cermin air meledak diam-diam. Tidak ada suara. Tapi cermin itu hancur, menghilang, dan meninggalkan jejak kaki, basah dan besar. 3 jari, memanjang ke belakang. Di rumah Pak Harun mengerang. Tonjolan di perutnya bergerak lebih liar. Ia membuka mata, matanya putih semua, tak ada bola hitam. Dia masuk lewat mimpi terakhir. Bukan aku yang keluar, tapi dia yang ikut pulang. Istrinya berteriak memanggil warga. Dan malam itu, rumah Pak Harun didatangi belasan orang. Namun tak ada satupun yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena malam itu juga, semua anjing di desa tidak berhenti menggonggong, dan langit, untuk pertama kalinya dalam bulan itu, tak memperlihatkan rembulan. Malam semakin larut. Pak Harun masih terbaring, namun kini tubuhnya mulai menghitam di beberapa bagian, terutama di dada dan perut, seolah darahnya mulai diganti oleh sesuatu yang bukan milik manusia. Warga yang datang hanya berdiri di halaman. Tak satu pun berani masuk rumah, karena aura di dalam sudah tidak terasa seperti rumah biasa. Udara terlalu dingin, napas terasa berat, dan bau aneh mulai tercium, seperti rambut terbakar bercampur tanah basah. Mbah Sarpani yang sudah kelelahan tak lagi sanggup melanjutkan. Ia berkata lirih, "Aku hanya penjaga gerbang, tapi bukan pemutus tali." Akhirnya, seseorang menyebut nama seorang dukun tua dari timur Alas Purwo. Namanya Ki Darmaji. Orang-orang bilang, ia pernah hilang selama 7 hari di dalam hutan, dan kembali dengan rambut memutih dan mata yang selalu berkaca-kaca. Ia tidak berbicara banyak, tapi setiap ucapannya dianggap titah. Malam itu juga, 3 pemuda desa naik sepeda motor menuju dusun timur. Dan menjelang subuh, Ki Darmaji datang. Dengan langkah pelan, membawa tas anyaman bambu yang tak boleh disentuh siapapun. Saat memasuki rumah Pak Harun, Ki Darmaji langsung berhenti di ambang pintu. Ia menyipitkan mata, lalu menggenggam segenggam abu dari kantong kecil di pinggangnya. Bayangan itu belum menguasai sepenuhnya, tapi waktu kita tinggal sedikit. Ia lalu duduk bersila, menghadap tubuh Pak Harun. Dari tas bambunya, ia mengeluarkan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah boneka manusia dari kayu, setinggi jari telunjuk. Dan di dalam perut boneka itu, ada rambut manusia. Istri Pak Harun tercekat. Ia mengenali rambut itu. Itu rambut yang pernah ia potong dari suaminya saat sakit keras beberapa bulan lalu. Dan Ki Darmaji berkata, "Boneka ini adalah cermin jiwanya. Selama bayangan itu belum mematahkan tulangnya, kita masih bisa tarik Pak Harun kembali." Ia mulai menyanyikan nyanyian tua, dalam bahasa Jawa halus yang terdengar seperti bisikan dan rintihan bersamaan. Lagu itu menggetarkan lantai. Lampu di rumah berkedip. Dan tubuh Pak Harun mulai menggigil, seperti ditarik paksa dari mimpi. Namun, dari sudut ruangan, muncul asap hitam yang membentuk sosok tinggi. Makhluk tanpa wajah yang dilihat Mbah Sarpani sebelumnya. Bayangan itu melolong, tapi tidak keluar suara. Hanya raungan yang menggema di dalam dada. Semua orang merasakan tekanan, seperti dada dipukul dari dalam. Ki Darmaji menyelesaikan 1 bait terakhir, lalu menancapkan jarum perak ke leher boneka. Dan di detik itu juga,
Tubuh Pak Harun melompat duduk, matanya merah. Bibirnya sobek sampai ke pipi, namun dari tenggorokannya keluar satu kalimat, "Jangan tutup pintunya." Lalu ia jatuh lagi, lemas. Tapi napasnya mulai kembali normal. Ki Darmaji memandang boneka itu dengan tajam. Gerbang belum tertutup sepenuhnya, dan sesuatu telah mencium aroma darah. Fajar belum benar-benar menyingsing, langit di timur hanya menyala merah, tapi bukan merah matahari, melainkan seperti bara yang menyala. Di balik awan gelap, setelah ritual yang dilakukan Ki Darmaji, suasana rumah Pak Harun memang mulai mereda. Namun itu hanyalah permukaan, karena sesungguhnya gerbang masih terbuka. Dan makhluk yang sempat merasuki tubuh Pak Harun belum sepenuhnya pergi. Ki Darmaji lalu memerintahkan warga untuk tidak keluar rumah hingga 3 malam ke depan. Ia memagari desa dengan tali ijuk, bunga setaman, dan rambut perempuan hamil tua. Itulah pagar gaib, bukan untuk mengusir, tapi untuk menunda. Namun ketika ia dan beberapa pemuda menancapkan penutup terakhir pagar gaib di pintu masuk desa arah timur, mereka mencium bau busuk yang menyengat. Salah satu pemuda melihat tumpukan daun kering di sisi semak. Saat didekati, mereka terdiam. Jantung seakan berhenti berdetak. Di bawah tumpukan daun, ada sebuah mayat. Badannya terbungkus kain lusuh, tapi kepalanya tidak ada. Lehernya menganga, seperti disobek, bukan dipotong. Dan darahnya, anehnya masih basah. Padahal tubuhnya sudah mulai membiru. Ki Darmaji mendekat dan melihat lebih teliti. Lalu, dengan suara tenang ia berkata, "Ini bukan mayat manusia desa kita, tapi kiriman dari tempat yang tidak pernah ingin ditinggalkan." Ia mengambil segenggam tanah dari bawah tubuh itu, lalu mengusap ke batang hidungnya. Matanya memejam sebentar, kemudian ia berbisik, "Ini adalah tumbal yang gagal, seorang pencari yang tersesat sebelum Pak Harun." Warga bergidik ngeri. Siapa orang ini? Mengapa tidak ada yang pernah mendengar kabar tentangnya? Namun Ki Darmaji tidak menjawab lebih banyak. Ia hanya menguburkan mayat itu dengan cara khusus. Dalam posisi terbalik, kepala di bawah, dan diberi kendi kosong di atas dada. Katanya, jika mayat itu benar-benar dari dunia sebelah, tanah akan menolaknya dalam 7 hari. Dan jika tanah menolaknya, desa ini akan menjadi pintu selanjutnya. Malam pun datang lebih cepat dari biasanya, dan di kejauhan, dari dalam hutan alas Purwo, terdengar suara kentongan. Bukan kentongan ronda, tapi kentongan kayu arang, yang hanya dibunyikan untuk memanggil arwah pelindung hutan. Malam itu, semua warga menutup pintu rapat-rapat. Lampu-lampu rumah dipadamkan lebih awal. Tak satu pun berani keluar, karena suara kentongan arang masih terdengar. Ritmenya lambat, berat, seperti memanggil sesuatu dari dasar tanah. Kentongan itu bukan milik warga, tak ada satupun warga yang memilikinya. Karena kentongan arang, dalam cerita lama, hanya dibunyikan oleh penunggu alas Purwo, makhluk gaib penyeimbang hutan, yang hanya bangkit saat aturan dilanggar. Di rumah Pak Harun, udara kembali dingin menusuk. Ki Darmaji tak bergeming, ia duduk bersila, menghadap jendela terbuka. Tangannya memegang gelang akar bahar yang menghitam di bawah cahaya remang. Tiba-tiba, Pak Harun terbangun. Kali ini benar-benar sadar. Namun ia langsung menangis. Bukan karena takut, tapi karena ia ingat semuanya. Dengan suara lirih dan parau, ia bercerita, "Aku nggak sendirian di sana, Ki. Ada anak kecil, matanya buta, tapi dia selalu nempel di pundakku. Semua yang mendengar menahan napas. Anak itu nggak ngomong banyak, cuma nyanyi lagu Jawa lama, sambil pegang tanganku. Tapi tangannya dingin, kayak es." Ki Darmaji langsung menoleh. Matanya tajam, seolah menemukan potongan teka-teki yang hilang. Anak itu bukan penunjuk jalan, dia adalah penjaga. Dalam legenda tertua, disebutkan bahwa di gerbang gaib alas Purwo ada sosok anak kecil tanpa bola mata yang menjadi penjaga batas dunia manusia dan dunia seberang. Jika ada manusia masuk tanpa izin, anak itu akan menempel padanya dan menuntunnya,
menuju penyesalan paling dalam. Tapi kehadiran anak itu bukan cuma di alam gaib. Karena malam itu, salah satu pemuda yang berjaga di batas pagar gaib arah utara melihat seorang anak kecil berdiri diam di ujung jalan tanah. Rambutnya acak-acakan, bajunya compang-camping, kepalanya sedikit miring ke kiri, dan yang paling mengerikan, matanya kosong, putih seluruhnya. Pemuda itu mencoba memanggil, tapi anak itu hanya menoleh, lalu tersenyum lebar, dan hilang perlahan di balik kabut. Beberapa detik kemudian, kentongan arang berhenti bunyi, dan hutan kembali sunyi. Tapi sunyi yang bukan menenangkan, sunyi yang membuat dada sesak. Ki Darmaji membuka matanya perlahan dan berbisik. Mereka mulai mendekat. Pagi yang dingin, tapi bukan dingin karena cuaca, melainkan dingin yang merayap dari dalam dinding dan menyusup perlahan ke tulang. Warga desa mulai resah. Meski hari sudah terang, kabut tak kunjung pergi. Pohon-pohon pisang di belakang rumah Pak Harun bahkan tampak seperti melengkung, seolah menyembunyikan sesuatu yang mengintai dari balik dedaunan. Saat istri Pak Harun hendak membersihkan bagian dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya berteriak. Di dinding belakang rumah, ada coretan yang tidak pernah ada sebelumnya. Gambarnya samar, seperti dicakar pakai kuku, garis melingkar, seperti pusaran, dan di tengah-tengahnya ada gambar wajah perempuan tanpa mata dan tanpa mulut. Ki Darmaji langsung memeriksa coretan itu. Wajahnya memucat, ia lalu memerintahkan agar dinding itu tidak disentuh siapapun. Ini tanda panggilan, dia ingin masuk ke rumah ini. Siapa dia yang dimaksud? Ki Darmaji tak langsung menjawab, tapi ia mengambil bubuk belerang dan abu dupa, lalu menaburkan ke sekeliling rumah, membentuk garis yang mengelilingi bangunan seperti pagar tak kasat mata. Malamnya, Pak Harun kembali gelisah, tubuhnya panas dingin, dan matanya menatap ke satu titik di langit-langit rumah. Dia di situ, ngeliatin terus. Semua menoleh, tapi tak ada apa-apa, hanya bayangan samar, seperti rambut panjang yang menggantung. Kemudian, di tengah keheningan, terdengar suara langkah kaki dari belakang rumah. Pelan, lalu berhenti. Pelan lagi, lalu berhenti. Ki Darmaji segera membuka pintu belakang. Tapi, tidak ada siapapun. Yang tersisa hanyalah jejak kaki basah, kecil, seperti milik anak perempuan, menuju ke bawah pohon kelapa tua di pojok halaman. Lalu, warga yang ikut berjaga tiba-tiba melihat sosok perempuan berdiri di bawah pohon itu. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tubuhnya seperti bayangan kain yang melayang. Dan dari mulutnya, tidak keluar suara apapun. Tapi matanya memancarkan rasa marah yang dalam. Semua yang melihatnya mendadak tak bisa bicara, seolah suara mereka dicuri. Dada mereka sesak, dan mulut terasa terkunci. Sampai akhirnya, Ki Darmaji mengangkat sebilah keris kecil dan membisikkan mantra sambil menusuk tanah. Seketika, angin bertiup keras dari arah utara, dan sosok perempuan itu menghilang dalam putaran debu. Tapi sejak malam itu, setiap pagi, coretan di dinding selalu bertambah satu. Gambaran wajah-wajah lain, semuanya tanpa mata dan tanpa mulut, seolah banyak yang ingin masuk. Malam ke-18 sejak Pak Harun kembali dari gerbang gaib. Dan kini, seluruh warga merasakan hal yang sama. Mimpi yang serupa, mimpi yang begitu nyata. Hingga ketika bangun, tubuh terasa lelah dan penuh luka gores. Dalam mimpi itu, mereka berjalan dalam lorong hutan yang tidak berujung. Pohon-pohon raksasa mengelilingi, tapi daunnya hitam, dan langitnya merah darah. Di depan mereka, selalu ada sosok tinggi, berjubah kain putih yang kotor, berjalan membelakangi, tapi tanpa kepala. Sosok itu tidak pernah menoleh. Namun setiap kali berhenti, semua yang mengikuti langsung terjatuh ke tanah. Mulut mereka tak bisa berteriak, dan tubuh mereka seolah ditarik oleh akar pohon. Yang paling menyeramkan adalah ketika mereka semua terbangun keesokan harinya. Di tangan masing-masing muncul bekas cakaran kecil,
panjang, dalam, dan terasa panas seperti dibakar. Ki Darmaji, setelah mendengar pengakuan para warga, menyuruh semua berkumpul di langgar kecil desa. Ia membuka lembaran tua dari lontar miliknya. Tulisan tangan kuno, hampir tak terbaca, tapi cukup jelas untuk dikenali sebagai naskah pemanggil roh penjaga batas. Dengan suara berat, ia berkata, "Mereka tidak datang karena Pak Harun, tapi karena gerbang telah terbuka terlalu lama. Dan mimpi yang dialami warga bukan sekadar mimpi. Itu adalah pesan, dikirim oleh makhluk yang tak pernah menyebut namanya. Namun dalam naskah tua itu disebut sebagai penggiring ruh tanpa kubur. Makhluk ini bukan jin, bukan hantu, dan bukan iblis. Ia adalah bagian dari hutan yang menolak manusia. Makhluk yang hanya muncul ketika roh-roh orang hilang mencoba kembali ke tubuh mereka. Tanda cakaran di tangan kalian adalah panggilan. Kalian dipilih untuk dijemput kembali ke sana." Semua warga gemetar, bahkan beberapa langsung pingsan. Pak Harun hanya bisa menangis. Ia tahu, gerbang yang dulu membawanya ke sana belum tertutup sepenuhnya. Dan kini, ia tak lagi sendiri. Seluruh desa menjadi bagian dari hutan itu. Malam itu hujan tidak turun, tapi tanah basah dan langit seperti memendam petir di balik awan. Pukul 2 dini hari, sebatang pohon randu tua di tengah desa tiba-tiba patah. Bunyi retakannya seperti tulang manusia yang dipatahkan paksa. Padahal, pohon itu besar. Diameternya lebih dari 2 pelukan orang dewasa. Yang aneh, patahnya bukan dari petir, bukan pula karena angin, tapi seperti ditebang dari dalam. Warga berlarian menuju lokasi, tapi tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat, karena di pangkal pohon yang patah itu mengalir cairan hitam pekat. Bau amisnya menyengat, bukan darah, tapi juga bukan getah. Bau itu mirip bangkai, busuk, panas, dan membuat kepala pening. Ki Darmaji datang sambil membawa kendi kecil berisi air dari sungai Gondomayit, air yang hanya digunakan saat ritual berat. Ia menaburkan air itu ke tanah, dan sesaat kemudian, tanah bergetar pelan, seperti merespon, pohon ini bukan tumbang, tapi diambil. Makhluk penjaga bawah tanah sedang mencari jalan keluar. Belum sempat warga mencerna ucapan itu, dari arah sumur tua di belakang rumah kosong milik Mbah Samin, terdengar suara tangis bayi. Pelan, tapi nyata, beberapa pemuda mendekat dengan senter. Mereka tahu, rumah itu sudah kosong sejak 5 tahun lalu, dan sumur itu sudah lama ditutup karena pernah membuat seekor kambing tiba-tiba menghilang saat diikat di dekatnya. Saat mereka mendekat, suara tangis bayi itu semakin jelas, tapi bukan seperti tangisan biasa. Tangis itu panjang, mengalun, dan kadang berbalik menjadi suara tawa kecil. Senter diarahkan ke dalam sumur. Tak terlihat apapun, tapi salah satu pemuda mengaku melihat 2 tangan kecil mencengkram dinding batu dari dalam. Semua langsung mundur. Ki Darmaji datang tergesa-gesa. Ia menaruh telur ayam kampung dan seikat daun kelor di mulut sumur. Kemudian membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Doa itu terdengar seperti permintaan maaf dan permohonan agar anak kecil itu tidak diangkat ke permukaan. Setelah doa selesai, suara tangis berhenti. Namun, sejak malam itu, setiap kali hujan turun, sumur itu mengeluarkan suara, bukan air, tapi gumaman, seperti seseorang sedang berbicara dari dasar bumi. Hari ke-20 sejak Pak Harun kembali, dan desa itu sudah tak sama lagi. Malam-malam jadi lebih sunyi, bahkan jangkrik dan kodok pun seakan enggan bersuara. Orang-orang mulai tidur berkelompok di langgar, karena di rumah masing-masing, suara-suara aneh kerap terdengar dari loteng. Padahal, rumah mereka tak pernah punya loteng. Suatu malam, Ki Darmaji dipanggil oleh seorang lelaki tua dari desa tetangga. Orang itu datang tergesa-gesa sambil membawa sesuatu yang dibungkus kain mori. Dalam bungkus itu,
sebuah topeng kayu berwarna merah pudar, berwajah perempuan tersenyum, tapi gigi-giginya hitam dan panjang, seperti milik kelelawar. Topeng ini milik Sinden Buta, kata lelaki tua itu. Konon, di masa lalu, ada seorang sinden di desa Alas yang bersuara merdu. Tapi ia dihukum oleh penguasa gaib karena menyanyikan tembang larangan saat gerhana. Sebagai hukumannya, ia dibutakan dan dikutuk hidup di antara dua alam. Topeng itu adalah peninggalan satu-satunya. Dan anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, jika topeng itu digantung, akan terdengar suara sinden menyanyi tembang Jawa. Dari arah timur desa, diiringi bunyi gamelan yang tak berasal dari manapun. Ki Darmaji menggantungkan topeng itu di langgar desa, dan benar saja. Menjelang tengah malam, suara sinden mulai terdengar. Pelan, halus, tapi lama-kelamaan berubah menjadi parau dan menyayat. Tak hanya itu, dari balai desa terdengar bunyi gong, padahal tidak ada satupun alat musik di sana. Gong itu berdentang, berulang-ulang, setiap kali tembang sinden mencapai bait terakhir. Pak Harun yang mendengarnya langsung berteriak. Ia memegangi telinganya, tubuhnya gemetar hebat. Suara itu, aku pernah dengar, di dalam hutan itu. Itu suara yang menuntunku masuk ke gerbang waktu itu. Ki Darmaji menatap Pak Harun dengan wajah penuh duka. Kalau suara sinden itu sudah terdengar olehmu, maka waktumu kembali hampir habis. Mereka melang. Dan sejak malam itu, setiap bunyi gong terdengar. Ada satu ekor ayam yang ditemukan mati keesokan harinya, dengan mata hilang dan bulu tubuh habis, seperti terbakar. Gong itu tak pernah disentuh siapapun, tapi ia tahu suaranya sedang menghitung waktu. Pagi itu, suara gong semalam masih menggema di kepala para warga. Tapi ada yang lebih mengejutkan. Satu persatu, orang-orang di desa mulai menyadari adanya tanda hitam di tubuh mereka, berbentuk lingkaran kecil, seperti bekas luka bakar, dan letaknya di sisi kiri leher, tepat di bawah telinga. Bahkan bayi yang baru lahir pun memilikinya, seakan tak ada yang bisa luput. Pak Harun adalah orang pertama yang melihat tanda itu muncul di tubuhnya. Dan begitu ia mencoba menyentuhnya, tanda itu terasa panas, berdenyut, dan berbisik. Ya, berbisik. Wektumu meh entek. Waktumu hampir habis. Ki Darmaji segera memanggil para tetua dari desa lain. Mereka berkumpul di bawah pohon beringin yang dianggap sebagai penyeimbang antara alam manusia dan makhluk halus. Di tempat itulah, ritual terakhir akan dilakukan. Ritual melawan waktu. Ritual yang hanya boleh dilakukan sekali dalam seumur hidup seseorang. Salah langkah sedikit saja, maka tidak hanya jiwa Pak Harun yang terenggut, tetapi juga seluruh isi desa bisa ikut terseret ke alam gaib secara massal. Malam harinya, ritual dimulai. Di tengah lingkaran 7 api kecil, Pak Harun duduk bersila. Kepalanya ditutupi kain putih, dan mulutnya harus diam, tak boleh mengucap sepatah kata pun. Jika bicara, maka suara dari hutan akan datang, dan menjemputnya malam itu juga. Ki Darmaji membacakan mantra pelindung dari naskah kuno. Bersama para sesepuh, mereka mengelilingi Pak Harun sambil membawa dupa dan bunga setaman. Namun, belum sampai mantra keempat dibacakan, angin kencang berputar seperti pusaran, dan dari balik bayangan pohon beringin, muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan mata menyala merah. Ia menunjuk Pak Harun, dan dari jarinya, asap hitam keluar dan melilit leher Pak Harun, tepat di tempat tanda itu berada. Pak Harun mulai menggigil hebat, mulutnya bergetar, matanya mendelik. Tapi ia ingat, ia tak boleh bicara. Ia hanya bisa menangis, sambil memejamkan mata, dan dalam hatinya memohon kepada Tuhan. Ki Darmaji menancapkan keris pusaka ke tanah, dan asap hitam itu terbakar seketika, mengeluarkan jeritan panjang, suara perempuan dan laki-laki bersamaan. Sosok berjubah menghilang, dan tanda hitam di leher Pak Harun mulai memudar. Namun, belum sempat mereka lega, keris yang ditancapkan tiba-tiba patah 2.
Ritual berhasil, tapi pertanda jelas. Waktu hanya ditunda. Bukan dibatalkan, gerbang itu masih terbuka, dan sesuatu masih mengintai dari dalam. Setelah malam ritual itu, desa kembali hening. Tapi bukan hening yang menenangkan. Hening ini seperti sunyi sebelum badai. Sunyi yang membuat napas terasa berat. 3 hari setelahnya Pak Harun mulai sembuh. Tapi ia belum mau bicara banyak. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan sambil menatap hampa. Mereka belum selesai. Mereka belum kenyang. Dan benar saja, malam berikutnya, anak sulung Pak Harun yang baru berusia 9 tahun tiba-tiba menangis histeris saat tengah malam. Ia mengaku melihat bayangan masuk ke dalam rumah. Bukan orang, bukan binatang, hanya bayangan panjang, tapi tak ada tubuhnya. Bayangan itu berjalan di dinding, melewati jendela, melintasi kursi, lalu menghilang, tepat di atas tubuh Pak Harun yang sedang tertidur. Esok harinya, warga digegarkan oleh kejadian aneh lainnya. Sumur di belakang langgar desa tiba-tiba mengeluarkan suara mendidih seperti air yang sedang direbus. Beberapa warga yang penasaran datang membawa senter, dan saat menyorot ke dalam, mereka tidak melihat air. Yang mereka lihat justru tulang-tulang kecil seperti jari manusia berenang di dalam pusaran air. Dari dasar sumur terdengar suara nafas panjang dan berat seperti makhluk yang sedang tertidur, tapi sesekali menggeram pelan seolah terganggu oleh cahaya dari atas. Ki Darmaji dipanggil lagi. Ia membawa kendi berisi air kelapa hijau dicampur kembang telon dan daun bidara. Saat air itu dituangkan ke dalam sumur, asap putih langsung keluar. Dan aroma yang tercium bukan aroma kelapa, tapi bau daging busuk yang lama dikubur. Ki Darmaji berkata pelan, "Makhluk penjaga gerbang sudah mulai keluar dari batasnya. Ritual kemarin hanya memperlambat, bukan mengusir. Dan malam itu juga, seekor kambing milik warga ditemukan mati di pinggir sumur, kepalanya hilang. Di lehernya terukir tanda lingkaran, sama seperti yang dulu muncul di leher Pak Harun." Semua orang mulai sadar gerbang gaib itu belum tertutup. Dan yang keluar dari sana, mereka tidak akan kembali sendirian. Malam kembali datang, dan desa itu kembali diselimuti ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya karena kejadian-kejadian aneh sebelumnya, tapi karena malam ini, Pak Harun kembali bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berdiri di panggung wayang, diapit 2 dalang tua tanpa wajah. Di atas kepalanya, berjejer wayang kulit yang digantung terbalik. Tangannya di bawah, kepalanya di atas. Dan satu persatu wayang itu bergerak sendiri, menari seperti ditarik oleh tangan tak kasat mata. Namun tak ada gamelan. Yang terdengar hanyalah suara tangisan anak-anak kecil, yang entah dari mana asalnya. Pak Harun terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdetak kencang, dan dari luar rumah, ia mendengar suara aneh dari arah balai desa. Radio tua milik Pak Lurah yang sudah rusak bertahun-tahun, tiba-tiba menyala sendiri, dan dari dalam radio itu, terdengar sebuah tembang Jawa, namun dinyanyikan secara terbalik. Liriknya tak bisa dipahami, namun iramanya seperti tembang lir-ilir, tapi diseret, dilambatkan, dan suara penyanyinya seperti berasal dari tenggorokan yang penuh air. Warga berkumpul. Mereka menatap radio tua itu, yang terus menyala tanpa sumber listrik, dan di antara alunan tembang terbalik itu, muncul suara samar. "Wayahe wes meh teko, wayange arep mudun. Waktunya hampir tiba. Wayangnya akan turun." Tiba-tiba, radio itu meledak, mengeluarkan serpihan logam dan bunga melati kering yang entah dari mana datangnya. Ki Darmaji yang datang terlambat hanya bisa menghela napas. Ia menatap sisa radio dan berkata pelan, "Wayang-wayang gaib itu, mereka bukan simbol, mereka utusan. Dan kalau mereka sudah turun ke tanah, maka desa ini akan menjadi panggung pertunjukan terakhir, sebelum gerbang gaib itu terbuka selamanya." Malam itu, semua wayang milik warga dibakar. Namun bau asapnya bukan bau kayu, melainkan bau rambut terbakar. Hari itu,
Langit desa tak secerah biasanya. Awan gelap menggantung rendah, seolah menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Ki Darmaji tak lagi berbicara banyak. Ia hanya memberikan perintah singkat. Siapkan sesajen terakhir. Letakkan di tengah hutan, tepat di tempat ia dulu hilang. 4 orang dipilih untuk menemani beliau. Pak Harun memaksa ikut. Katanya, ada suara dalam mimpinya yang bilang, kalau kau tidak datang, maka anakmu yang akan menggantikanmu. Dengan langkah berat, mereka membawa sesajen, kepala kambing putih, beras kuning, sebatang kemenyan dari lereng Gunung Raung, dan seutas benang merah yang dipercaya bisa mengikat jalur gaib. Saat mereka tiba di tempat itu, di tengah hutan, di bawah pohon besar yang tumbang melintang seperti jembatan, angin berhenti. Suara burung lenyap, udara tiba-tiba dingin, padahal matahari masih tinggi. Ki Darmaji mulai membacakan doa-doa lama, mantra yang bahkan tak semua orang Jawa bisa pahami. Bahasanya kuno, suaranya bergetar, dan tanah di sekitar mereka mulai bergetar perlahan. Tiba-tiba, tanah di bawah pohon tumbang itu retak. Dari dalamnya muncul cahaya merah, bukan cahaya api, tapi cahaya yang berdenyut seperti jantung yang sedang berdetak di bawah tanah. Pak Harun gemetar. Ia berkata pelan, "Itu gerbangnya. Aku pernah melihatnya dari dalam. Aku tahu cahaya itu." Sesajen diletakkan perlahan. Namun, ketika kepala kambing menyentuh tanah, dari balik pohon tumbang itu, muncul asap hitam tebal, dan dari asap itu, tangan-tangan kecil keluar, meraih, meraba, dan mencoba menarik sesajen masuk ke celah tanah. Tangan-tangan itu tak berdaging, hanya tulang dan kulit hitam. Namun suara mereka, seperti anak-anak kecil yang kelaparan. Sesajen terakhir ditelan oleh tanah, dan cahaya merah itu padam, hutan kembali sunyi. Namun Ki Darmaji langsung berlutut dan mencium tanah. Gerbang belum tertutup, tapi ia tertahan. Ia menatap Pak Harun dan berkata, "Kau harus menyelesaikannya sendiri. Ini hutangmu pada dunia yang tak kelihatan." Dan malam itu, Pak Harun kembali bermimpi, tapi kali ini, bukan dia yang berdiri di panggung wayang, melainkan anaknya. Malam itu, desa Jagapura seperti menahan napas. Tak ada angin, tak ada jangkrik, tak ada nyala lampu, seolah seluruh desa tahu bahwa malam ini akan menjadi akhir dari sesuatu. Pak Harun duduk sendiri di ruang tengah. Di hadapannya, lampu teplok tua bergoyang pelan. Api kecilnya berkedip, padahal tak ada angin yang lewat. Lalu terdengar suara dari balik pintu rumah, suara gamelan. Namun nadanya sumbang, terlalu lambat, terlalu menyayat. Ia membuka pintu, dan di halaman rumahnya, sebuah panggung wayang telah berdiri, tanpa ada yang membangunnya, tanpa satupun penonton, hanya satu sosok berdiri di belakang kelir, anaknya, dengan mata kosong dan tangan memegang kayon. Tubuhnya seakan digerakkan oleh tali tak kasat mata. Pak Harun melangkah pelan, namun kakinya terasa berat, tanah di bawahnya, seperti berubah jadi lumpur. Dari balik kelir, suara anaknya terdengar, namun bukan seperti suara anak-anak. "Wayah hewes tekan, saiki ganti kowe, Bapak. Waktunya sudah tiba. Sekarang giliranmu, Ayah." Langit tiba-tiba menyala merah. Dan dari arah selatan, angin kencang datang menerjang desa, membawa suara-suara dari masa lalu. Tangisan, tertawa, teriakan minta tolong, semua bergabung menjadi satu suara. Gerbang wis membukak. Gerbang sudah terbuka. Pak Harun bersujud, air matanya menetes. Ia tahu, ini bukan tentang dirinya saja. Ini tentang apa yang dulu pernah ia langgar. Tentang kesepakatan lama antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Ki Darmaji datang, namun kali ini tanpa mantra. Ia hanya membawa sebatang kayu yang ujungnya diikat janur kuning. Ia meletakkan kayu itu di tengah panggung dan berkata pelan, "Pertunjukan terakhir dimulai, dan hanya yang bersih hatinya yang bisa keluar dari cerita ini." Cahaya merah dari langit menyambar panggung, api membakar kelir,
Namun dari dalam api hanya terdengar satu suara, tertawa, tertawa panjang, dan lalu hening. Keesokan paginya, panggung itu hilang. Tanah tempat berdirinya basah seperti habis digali. Pak Harun juga menghilang, yang tertinggal hanya selembar wayang kulit tua dengan gambar seorang lelaki memegang tombak dan di bawahnya tertulis huruf Jawa yang hampir terhapus. Sing ngelanggar perjanjian bakal dadi bagian saka lakon. Yang melanggar perjanjian akan menjadi bagian dari pertunjukan.